Abizar, Hadir. Ahmad Ridwan, Hadir. Aksamun, Al-Karifi, Al-Tiara, Kami, Ibni, Hadir. Zahira, Linda, Hadir. Mahmud Effendi, Hadir. Muhammad Ramdhani, Hadir. Muhammad Restu, Hadir. Mutiara Ajara, Muhammad Rehan, Najwa, Hadir. Nurholifah, Putri, Hadir. Rafa, Hadir. Raka, Hadir. Rashid, Hadir. Rumana, Hadir. Syakir Ramja. Hadir. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat yang hadir semua. Ya, semoga cepat sembuh kalian. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Mau duduk aja? Oke. Duduk aja ya. Ya. Konsentrasi. Ya. Oke, sudah ya. Hari ini kita belajar tentang coding ya. Berpikir komputasional. Oke, sebelum memasuki berpikir komputasional, coba Ibu pengen tahu semangat kalian dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Tepuk tangan buat kalian semua. Anak-anak, berpikir komputasional. Pernah dengar berpikir komputasional? Berpikir seperti robot. Nah, anak-anak pernah nggak sih kamu membuat teh? Pernah nggak berpikir membuat teh? Itu apa saja yang disiapkan? Teh, terus gelas, air, gelas. Iya, terus cara membuatnya diapain? Teh dikasih, teh disimpan di gelas, terus air dilem sampai mendidih. Terus setelah itu dikasih air dituang ke gelas, terus diberi apa? Gelas secukupnya. Kemudian dihidang. Nah, langkah-langkah seperti itu berurut ya. Itu namanya berpikir secara komputasional. Nah, anak-anak bangun pagi itu kita pagi-pagi bangun dari pagi sampai kamu berada di sini itu kira-kira perlu nggak ada tahapannya? Perlu. Nah, pertama ngapain aja kamu? Bangun, tidur, terus beribadah, terus mandi, terus makan, terus berangkat sekolah. Nah, sama seperti berpikir komputasional, berpikir seperti jadi ada tahapannya. Nah, ternyata berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran Ibu kali ini yaitu 1. Menjelaskan konsep berpikir komputasional. Kedua, kita mampu memahami ada 4 pilar yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Nah, apa sih berpikir komputasional? Lihat, berpikir komputasional itu bukan berarti kita seperti robot. Robot pun tetap harus ada yang mengendalikan. Nah, komputer itu yang mengendalikan siapa? Manusia. Ya. Jadi kita membuat komputer bisa mengerjakan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita tolong buatkan kita memasak. Nah, komputer itu terus
Jadi apa yang kita mau komputer menyedia? Berarti komputer itu lebih pintar mana komputer sama manusia? Manusia. Jadi kita berpikir secara komputer, tapi komputer sama manusia lebih pintar manusia. Karena komputer dibuat oleh manusia. Jadi apa yang ada di komputer itu tertuang dari otak manusia. Kalau manusia punya logika. Jadi kita berpikir, apa itu berpikir komputasional? Adalah suatu metode secara berpikir yang memecahkan masalah rumit menjadi masalah yang kecil secara logis, efisien, dan logis mirip dengan seorang ilmuwan atau program. Jadi kita berpikirnya itu seperti komputer, ya, itu berpikir komputasional. Jadi masalah-masalah yang rumit itu harus bertahap, efisien, secara logis, dan terstruktur, ya, itu namanya berpikir komputasional. Jadi contohnya tadi kita membuat teh, ya, dari mulai menyediakan alat-alatnya, terus mulai menyeduhkan teh, dan mulai menyajikannya. Jadi berpikir secara terinci atau terstruktur. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Apa saja? Dekomposisi, abstrak, pengenalan pola, dan algoritma. Ya, jadi ada apa itu dekomposisi? Dekomposisi, ya, apa itu? Proses membagi masalah. Kalau misalnya tidak kita buatkan teh, kita bisa nggak bisa menemukan teh nggak? Berarti kalau nggak ada tehnya kita apain dulu? Kira-kira udah ada belum nasi goreng di rumah? Enggak kan? Berarti harus kita sediakan dulu nasinya, terus alat-alatnya, bumbunya, terus bahannya, ya, bumbunya. Terus itu memasak, cara memasaknya. Jadi dekomposisi itu apa itu? Masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, ya. Itu namanya dekomposisi. Lanjutnya. Pengenalan pola, ya. Pola. Sampai sini ngerti? Pola itu, nah, anak-anak membuat nasi goreng itu, ya, kita udah tahu polanya. Pertama, siapkan nasi, terus nanti ditumis, masukkan nasi, terus digoreng-goreng, terus siap disajikan. Nah, memasak nasi goreng itu sama seperti masak kue tiaw. Polanya sama, tetapi yang membedakan apa, nak? Bahannya. Ya, jadi pengenalan pola itu misalnya dengan pola 2, pola matematika. 2, terus 4, 6, habis itu berapa? 8, terus 10, terus 12. Itu pola bilangan meloncat 2. Jadi kamu udah ketahuan polanya. Jika misalnya bilangan bangun datar, pertama apa dulu? Persegi, terus segitiga, terus segi 4, terus segi 5. Bisa juga lingkaran, itu namanya bangun datar, ya. Nah, di sini mengenai pola itu jadi nanti perwakilan berkelompok, ya, bermain game, ya. Oke. Oke, maju dulu, siapa yang mau main game? Cuma tangan. Ayo, Ivan. Ayo, Caki. Serius. Bisa. Yuk, coba. Nanti perwakilan tiap kelompok, ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Biasa. Rika. Ini bermain bola. Nah. Oke. Win the race by completing the pattern before the airplane.
Berarti nggak mau. Ya, yang belakang. Ya, kamu mau coba? Oke, coba beri tepuk tangan buat semuanya. Lanjut ya. Nah, abstrak. Nah, abstrak itu jadi kita tidak memikirkan ya tidak penting. Jadi memikirkan hal-hal yang penting. Misalnya perjalanan kita naik sepeda. Yang penting tujuannya kemana? Kita nggak memikirkan sepedanya kita pakai gerigi atau sepedanya harus yang keren. Nggak perlu. Jadi hal-hal yang tidak penting tidak usah dipikir. Pikirkan hal-hal yang penting. Nah, algoritma menyusun langkah-langkah secara terukur. Misalnya kita membuat tes. Tadi apa? Pertama kita siapkan T-nya dulu. Kemudian apa? Gelas. Kemudian memasak air. Setelah itu teh ditaruh di gelas, air yang dimasak ditaruh di gelas. Kemudian berikan apa? Gelas. Misalnya dibuang, kemudian disaji. Nah, itu langkah-langkah membuat teh. Jadi ada berapa? Satu, dekomposisi. Dua, apa? Pengenalan tiga, abstrak. Empat, algoritma. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas? Baik, Ibu akan memberikan LKPD kalau sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD dekomposisi. Langkah-langkahnya itu kegiatan satu hari apa saja? 1. Bangun tidur dan membersihkan tempat tidur. 2. Beribadah dan mandi pagi. 3. Sarapan pagi dan berangkat sekolah. 4. Belajar di sekolah dan belajar bersama ibu guru. 5. Makan siang dan belajar di rumah. 6. Ngaji dan bermain. 7. Membersihkan rumah dan mencuci baju. 8. Tidur cepat. Pola kesamaan membuat jadwal makan siang. Dibuang, yang dipakai yang penting saja. Makan apa aja? Pilih. Nah, ini algoritma cara membuat nasi goreng. Tepuk tangan, anak tepuk tangan buat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Kegiatan berpikir komputasional. Coba yang dekomposisi. Kegiatannya apa saja? jadwal harian selama 1 hari. Ya. Pertama, bangun pagi dan membersihkan tempat tidur. Kedua, mandi dan beribadah. Ketiga, sarapan dan pergi sekolah. Keempat, belajar dan berdiskusi. Yang baik membersihkan rumah. 6, menyuci baju dan bermain. 7, beribadah dan belajar. 6, pulang tidur cepat. Ya, yang pola, yang pengenalan pola. Yang kedua,
algoritma. Oke, terus kesimpulannya. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir secara komputer, terstruktur. Ya, siapa saja bisa kita hadapi untuk menyelesaikan masalah yang berat menjadi masalah yang ringan. Terus ada 4 pilar, yaitu apa? Dekomposisi, abstrak, terus apa lagi? Algoritma, pengenalan Oke. Demikian pembelajaran kali ini. Anak-anak ada yang bisa disampaikan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, tepuk semangatnya 3 kali. Tepuk semangat. Ya, jadi terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Demikian, mungkin minggu depan kita akan belajar lagi dengan menggunakan laptop atau komputer. Terima kasih Ibu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.